Baik, selanjutnya kita bahas berkaitan dengan materi persamaan ya. Dimulai dengan persamaan linier. Suatu persamaan adalah pernyataan matematis ya, yang menyatakan satu pernyataan aljabar dengan sama dengannya. Jadi di dalam persamaan itu ada sama dengan. Ada sama dengan. Contoh satu di sini. Ada 4/2 sama dengan 2. Ya. Nah, karena ini kalimat tertutup ya. Jadi ini dikatakan kesamaan ya, atau identitas. Jadi kesamaan yang benar ya. 4/2 itu 2 ya, sama dengan 2. Jadi betul ini. Jadi kesamaan yang benar itu atau identitas. Identitas katakan kesamaan yang benar. Kemudian ada 5x sama dengan 30. Ini persamaan kondisional. Persamaan ini nilai kebenarannya akan bergantung pada x-nya. Nah, kalau x-nya diganti 6, ini akan menjadi kesamaan yang benar. Tapi kalau diganti selain 6, dia akan menjadi kesamaan yang salah. Jadi nilai kebenarannya akan bergantung kepada nilai yang menggantikan x ya. Sekali lagi, kalau x digantikan oleh 6, itu menjadikan suatu kesamaan yang benar atau identitas. Tetapi kalau seandainya x digantikan oleh selain 6, maka dia menjadi kesamaan yang salah. Nah, berikutnya ada 1/C sama dengan 1/A ditambah 1/B. Ini sering disebutkan persamaan literal ya. Persamaan literal ini yang memuat lebih dari satu peubah atau variabel. Contoh 2. 2 ada penyelesaian untuk 4x sama dengan 8. Ya. 2 itu adalah penyelesaian untuk 4x sama 8. Sebab kalau x-nya diganti dengan 2 tadi menjadi kesamaan yang benar atau menjadi suatu identitas ya. Sekali lagi, jadi 4x sama 8, penyelesaian untuk x adalah 2. Sebab 4 kali 2 sama dengan 8. Sehingga 4 kali 2 sama 8 itu menjadi suatu identitas. Nah, ada sifat dari persamaan. Yang pertama sifat penjumlahan. Jadi apabila ada suatu persamaan S sama dengan T, apabila ruas kiri ditambah dengan bilangan yang sama, maka akan menjadi tetap ya. Jadi S tambah C sama dengan T tambah C. Jadi di kiri ditambah C, di kanan tambah C. Nah, kemudian begitu pula dengan perkalian. Jika S sama dengan T, maka CS sama dengan CT. Dengan catatan C-nya tidak 0 ya. Dengan catatan C-nya tidak 0. Nah, penyelesaian suatu persamaan berbentuk AX sama dengan B, dengan A-nya tidak 0. AX sama dengan B itu kalau A-nya tidak 0, itu dikatakan juga persamaan linear. Penyelesaiannya adalah X sama dengan B per A. Jadi B per A itu ada karena A-nya tidak 0. Nah, jika AX sama dengan B, dengan A tidak sama dengan 0, maka X itu adalah B per A. Contoh 1, carilah penyelesaian persamaan berikut. 4X sama dengan 8, 3Y sama dengan 15, min 10Z, min 3Y sama 15, min 10Z sama dengan min 5. Baik, penyelesaiannya 4X sama 8 tadi sudah kita tahu. Ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 4. Ya. 4X bagi 4 tinggal X, 8 bagi 4 tinggal 2, jadi X sama dengan 2. Kemudian, min 3Y sama dengan 15. Karena kita mencari Y, berarti bagi saja kiri kanan dengan min 3. Ya. Seperti tadi, min 3Y dibagi min 3 itu Y, dan 15 dibagi min 3 itu min 5. Nah, min 10, Z sama dengan min 5. Kita bagi dengan min 10. Supaya jadi Z ya. Sehingga Z sama dengan 1/2. Contoh 4.
Cari X dari 2X plus 3 sama dengan 4X min 5. Penyelesaiannya, 2X plus 3 sama dengan 4X min 5. 3 dari kiri kita hilangkan dengan dikurangkan dengan 3 kiri kanan tadi ya. Kalau ditambahkan dengan bilangan yang sama, kiri kanan akan tetap. Jadi kita kurangi 3 di kiri, kurangi 3 juga di kanan. Dapatlah 2X sama dengan 4X min 8. Kemudian, sekarang X dari kanan itu kita hilangkan juga. Kita tambahkan dengan min 4X ya, min 4X di kiri dan di kanan. Maka kita mendapatkan min 4X plus 2X itu min 2X. Min 4X plus 4X habis, jadi min 2X sama dengan min 8. Sehingga X-nya adalah 4 ya. Nah, kita cek apakah betul 4 itu merupakan jawabannya. Tadi kan 2X plus 3 sama dengan 4X min 5. Kita ganti X-nya dengan 4. Nah, kita ganti, jadi 8 plus 3 sama dengan 16 min 5. 11 sama 11 ini identitasnya, kesamaan yang benar. Jadi tadi dikatakan penyelesaian suatu persamaan itu adalah nilai pengganti variabel di mana akan membentuk kesamaan yang benar atau membentuk identitas. Nah, jadi sebaiknya dicek hasilnya. Oke, contoh 5. Carilah penyelesaian untuk X dari 2X min kurung X min 4 sama dengan 5 kurung X plus 2. Oke. Nah, pertama kali dibuka dulu kurungnya. Karena di depan minus, maka dikalikanlah minus 1 kali X minus 1 kali min 4. Jadi 2X min X plus 4. Kemudian 5 juga dikalikan 5X plus 10. 2X dikurangi X itu tinggal X plus 4 sama dengan 5X plus 10. Nah, 4 di kiri dan 4 di kiri hilangkan dengan kurangkan min 4. Kurangkan dengan ditambahkan dengan min 4. Sehingga tinggal X. Yang di kanan juga dikurangkan dengan 4. Jadi yang 10 tinggal 6. Ya, jadi X sama dengan 5X plus 6. Kemudian 5X sebelah kanan dihilangkan dengan dikurangi 5X ya. Jadi nah, sekarang min 5X ditambah X itu min 4X sama dengan min 5X tambah 5X habis tinggal 6. Jadi min 4X sama dengan 6 sehingga X-nya adalah min 3/2. Kita cek, kita gantikan min 3/2, kita coba menggantikan X. Anda boleh hitung, silahkan itu. Nah, dan ternyata hasil akhirnya adalah identitas satu kesamaan yang benar. Berarti nilai X tersebut adalah merupakan penyelesaian. Contoh 6. Tentukan penyelesaian untuk X dari 7 per X plus 4 sama dengan 1/2. Nah, di sini hati-hati. Penyebut tidak boleh 0, ya, tidak boleh 0. Jadi nanti kalau hasilnya memuat 0, maka 0-nya itu tidak diikutkan jadi penyelesaian. Ya. Sering di dalam buku-buku itu diperingatkan kalau sudah begitu. Nah, so kalau misalnya tidak diperingatkan, itu ada kemungkinan tidak ada jawabannya ya. Kalau X sama 7/0 itu kan 7/0 tidak ada penyelesaiannya. Nah, kita hitung 7X plus 4 sama dengan 1/2. Ini penyebutnya ada X, ada 2. Nah, kita kalikan aja kiri kanan dengan 2X ya. Ada X, ada 2, kita kalikan. Yang kiri, kalikan 2X, berarti 2X kali 7 per X menjadi 14X per X. 2X kali 4 ya. 8X. 2X kali 1/2. 2X per 2. Kemudian 14X per X itu 14. 2X kali 4 itu 8X sama dengan 2X lagi 2 jadi X. 14 plus 8X sama dengan X. 8X
Nah, hilangkan 14 dari kiri, dikurangkan kiri kanan dengan 14, ya, sehingga dapatlah 8x sama dengan x min 4. Sekarang kita hilangkan x di sebelah kanan, jadi dikurangkan dengan x. 8x kurang x sama dengan 7x. Nah, yang di kanan tinggal min 14. Nah, sehingga x-nya kita bagi kiri kanan dengan 7, ya. Nah, jadi x-nya sama dengan min 2. Kita cek apa betul itu min 2, min 7 per min 2 tambah 4 sama dengan setengah. Apakah ini kesamaan yang benar? Nah, 4 jadikan min 8 per min 2. Akhirnya kita dapatkan min 1 per min 2 sama dengan setengah sama dengan setengah. Identitasnya jadi min 2 itu merupakan penyelesaian, ya, dari, dan min 2 itu kan tidak sama dengan 0. Nah, jadi tidak masalah. Contoh 7. Carilah penyelesaian untuk X dari 2 min 1 per W plus 1 sama dengan W per W plus 1. Ini juga kita hindari penyebutnya 0. Jadi W kita buat tidak sama dengan 1. Tidak sama dengan min 1 maksud saya. Karena min 1 ditambah 1 itu 0. Penyelesaian. Nah, di situ ada W1 penyebutnya, kita kalikan W1 kiri kanan. Nah, berarti 2 kali W1, ya, dikurangi 1 per W1 kali W1, itu 1, ya. Ini juga W1 dikalikan W per W1, tinggal W sebelah kanan. 2W plus 1 sama dengan yang 1 ini kan dihilangkan dari kiri, dikurang 1, W-nya hilangkan dari kanan, dikurang W. Berarti kalau kiri kanan kurang W, tinggal W. Kiri kanan dikurang 1, di kanan tinggal 1. Jadi W sama dengan min 1. Loh, di situ W tidak boleh sama dengan min 1, didapat W sama dengan min 1. Karena W tidak sama dengan min 1, maka persamaan itu tidak memiliki penyelesaian. Sebab kenapa? Karena kalau kita cek gitu, lakukan pengecekan, itu W plus 1, kalau W-nya diganti dengan min 1, itu jadi 1 per 0. 2 min 1 per 0 sama dengan min 1 per 0. Nah, itu kan. Ya. 1 per 0 itu tidak ada. Jadi tidak memiliki penyelesaian persamaan ini. Contoh 8. Misalkan 2 per X min 1 ditambah 5 per X sama dengan sepertiga. Nah, di situ nilai X sama dengan 1 dan X sama dengan 0 itu tidak termasuk dalam penyelesaian. Karena menyebabkan penyebutnya itu 0. X min 1, kalau X-nya 1, 0. Berikan pula X. Jadi nanti kalau ini diselesaikan, nah itu harus dikecualikan. 1 dan 0 itu tidak termasuk. Hal ini disebut pengecualian atau pembatasan. Jadi dikecualikan itu. 1 dan 0. Nah, tidak termasuk ke penyelesaian itu. Contoh 9, carilah penyelesaian untuk Y. Dari 2X sama dengan 3Y sama dengan 5. Jadi yang suruh dicari Y, ya, bukan. Walaupun di situ ada X. Jadi penyelesaian itu ya artinya menyatakan Y di dalam X. Nah, jadi kita biarkan sebelah kiri, ya, sebelah kiri itu untuk Y. Jadi 2X harus hilangkan sebelah kiri. Dikurangi 2X, ya kan? Sebelah kanan kurangi 2X. Nah, sekarang Y-nya masih sendirian di kiri. Jadi kiri kanan kita bagi min 3, ya. Nah, dibagi min 3. Nah, supaya agak sedikit pantas, ya kalikan min 1 per min 1, ya. Dikalikan 1. Sehingga min 2X bisa dihubungkan kali min 1, ya, menjadi 2X
min 5 dibagi 3 ya.